Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Fajri Bimapaki, NIM 0122017 dari kelas A. Pada kesempatan ini, saya akan membahas dan mereview materi dari mata kuliah antropologi hukum. Materi yang akan dibahas mencakup definisi antropologi, antropologi hukum, tujuan hukum, unsur-unsur hukum, ruang lingkup antropologi hukum, serta perbedaan antara antropologi hukum dan beberapa disiplin ilmu lainnya. Pertama, mari kita bahas definisi antropologi. Kata antropos berasal dari bahasa Yunani yang berarti manusia, sedangkan logos berarti ilmu. Dengan demikian, antropologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang manusia. Sementara itu, menurut William Nison, antropologi hukum adalah bidang penelitian yang berusaha menjelaskan tatanan dalam masyarakat. Tujuan hukum terdiri dari 3 aspek utama, yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Selain itu, hukum juga memiliki unsur yang terbagi menjadi 2 kategori, yaitu unsur ideal yang terdiri dari logika, etika, dan estetika, serta unsur real yang meliputi manusia, alam, dan kebudayaan. Selanjutnya, ruang lingkup antropologi hukum adalah spesialisasi dari antropologi budaya dan sosial, serta kebudayaan hukum yang menyangkut aspek-aspek hukum. Objek kajian dalam antropologi hukum meliputi interaksi antar manusia dengan kebudayaan dan interaksi manusia dengan hukum, serta tatanan kehidupannya. Penting untuk diingat bahwa terdapat perbedaan mendasar antara antropologi hukum dan sosiologi hukum. Sosiologi hukum cenderung berfokus pada hukum yang tertulis dan undang-undang nasional, sedangkan antropologi hukum mempelajari hukum yang tidak tertulis atau hukum rakyat lokal. Dengan kata lain, sosiologi hukum mengkaji masyarakat modern, sedangkan antropologi hukum lebih menyorot kepada masyarakat tradisional. Setelah itu, kita juga perlu memahami perbedaan antara antropologi hukum dan hukum adat. Penelitian dalam antropologi hukum biasanya lebih bersifat empiris dan berfokus pada norma hukum yang nyata. Sementara hukum adat lebih banyak dikaji melalui penelaahan kepustakaan dan norma hukum yang seharusnya. Meskipun antropologi hukum merupakan ilmu yang mandiri, ia memiliki keterkaitan dengan ilmu lain seperti hukum adat, etnografi, sosiologi hukum, psikologi sosial, dan ajaran hukum keagamaan. Hal ini menjadikan antropologi hukum sebagai suatu bidang yang kaya dengan perspektif. Yang terakhir, mari kita lihat manfaat antropologi hukum. Manfaat ini bisa dirinci sebagai berikut. Yang pertama, bagi teoritisi, untuk memahami perilaku hukum dan peristiwa hukum dari perspektif yang lebih luas daripada hanya kaidah hukum ideal. Kedua, bagi praktisi hukum, antropologi hukum menawarkan alternatif penyelesaian di luar proses formal persidangan. Ketiga, manfaat bagi praktisi politik adalah sebagai indikator sejauh mana mereka menjalankan perilaku politik dan hukum. Yang terakhir, bagi masyarakat, antropologi hukum dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai struktur masyarakat, hukum adat, serta nilai-nilai dan cara-cara interaksi sosial. Dalam kajian budaya hukum, kita mengenal 3 tipe budaya hukum: budaya parokial, subjek, dan partisipan.
yang masing-masing menggambarkan cara pandang masyarakat terhadap hukum dan interaksi mereka dengan norma-norma yang ada. Baiklah, demikian review materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.